Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Pak Guntur. Hari ini kita akan mempelajari IPA dengan tema Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama kita bahas adalah darah. Darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah juga berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Proses ini berlangsung terus-menerus selama kehidupan manusia. Untuk melakukan fungsi tersebut melibatkan berbagai organ dalam tubuh, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Di sini kita akan mempelajari struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah melibatkan organ diantaranya darah, jantung, dan pembuluh darah. Dan pada kesempatan ini kita akan lebih mempelajari materi tentang darah. Apa sih darah itu? Darah adalah jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Seperti yang terlihat pada gambar, di sana plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Secara normal, lebih dari 99% sel-sel darah tersusun atas sel darah merah, dan sisanya tersusun oleh sel darah putih dan keping darah. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait plasma darah. Apa sih plasma darah itu? Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5 zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Seperti contohnya yang ada pada gambar, plasma darah mengandung protein-protein antara lain yaitu albumin, fibrinogen, dan globulin yang biasa disebut sebagai protein plasma, dan juga mengandung zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Selanjutnya sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung atau biasa disebut dengan bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin di sini merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Kemudian sel darah putih atau disebut dengan leukosit. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau yang disebut dengan granula dalam sitoplasma leukosit, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Leukosit jenis granulosit terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Yang terakhir adalah keping darah atau disebut dengan trombosit. Bisa dilihat pada gambar. Bentuk trombosit ini beraneka ragam. Ada yang bulat, oval, memanjang. Lalu trombosit tidak berinti dan tidak bergranula.
Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai dengan 500.000 sel per 1 mm kubik darah. Dan umurnya dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Dan keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ia menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Demikian penjelasan materi tentang darah. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga materi ini sangat bermanfaat buat kalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.